Selamat pagi sobat ternak semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Kandang Ternak Entok, yaitu channel yang membahas tentang seputar berternak entok. Ya, untuk di pagi hari ini kita akan sedikit mereview ternak-ternak yang ada di kandang ternak entok ini, populasi juga untuk area kandang. Nanti kita akan berkeliling dan kita akan mensepilkan karena banyak request dari teman-teman ingin melihat lokasi kandang, kemudian area-area kandang yang ada di kandang ternak entok ini. Karena ada beberapa sekat di kandang yang kita ternak di sini ya teman-teman ya. Ini ada sekatan pembesaran, ada juga di sekatan ini di jenis Rambon dan Superan. Ini memang kita sekat-sekat dan kita pisahkan agar nanti untuk anakan dan untuk populasinya masih dalam satu spesies yang sama. Nah, ini untuk area sekatan di jenis entok jumbo teman-teman ya. Bisa dilihat juga untuk kandangnya terlihat sangat bersih, kemudian tidak banyak sampah-sampah yang menumpuk, karena sampah yang bertumpuk di area kandang itu akan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit yang berbahaya bagi ternak unggas entok ini. Jadi memang kalau bisa teman-teman usahakan untuk area kandang itu terlihat kering, kemudian bersih juga, jadi agar nanti dalam kita berternak entoknya akan terlihat sehat. Nah, ini pertama kita akan memberikan pakan di pagi hari ini ke entok-entok yang ada di sekatan jenis entok jumbo. Teman-teman bisa lihat untuk pemberian ransum pakan yang ada di kandang ini kita berikan di pagi dan sore hari. Jadi untuk pemberian pakan itu hanya kita lakukan 2 kali dalam 1 hari. Ini khusus untuk indukan-indukan yang dewasa. Nah, teman-teman bisa lihat untuk postur tubuhnya, walaupun dalam pemberian pakan 2 kali sehari ini, tapi teman-teman bisa dilihat ya untuk postur tubuhnya juga terlihat sangat besar-besar. Kemudian untuk betinanya juga gemuk dan juga semok-semok bahenol. Jadi untuk ternak-ternak yang ada di kandang ini memang terlihat sangat sehat karena memang kita rawat dengan baik dan juga maksimal. Jadi untuk angka kematian yang terjadi akibat virus-virus yang biasanya berdatangan itu sangat minim, karena memang semua kita lakukan dengan secara baik dan maksimal. Kita bisa lihat untuk indukan-indukan yang ada di sekatan entok jumbo ini, mereka sangat lahap juga ketika kita berikan makanan di pagi hari. Itu ada angsa juga, 2 angsa memang kita taruh di kandang agar menjadi satpam kandang. Jadi kebanyakan para peternak biasanya memang menggunakan angsa untuk jadi satpam di area kandang. Teman-teman bisa dilihat ya untuk area tempat berteduhnya juga kita gunakan, ini kita menggunakan serbuk gergaji teman-teman ya. Jadi untuk area sekitar kandang ini kita gunakan serbuk gergaji. Jadi kandang seperti ini, di bawah kandang minti-minti seperti ini tidak ada yang namanya kotoran-kotoran yang menumpuk yang mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit. Karena angka kematian biasanya memang 80% terjadi karena memang kelalaian kita, itu akibat dari amonia atau kotoran-kotoran yang banyak menumpuk di area kandang. Itu adalah penyebab kematian tertinggi teman-teman ya. Jadi kalau bisa memang untuk area kandang selalu kita bersihkan. Jadi biasanya kalau saya ini di sore atau pagi hari itu selalu kita sapu sebelum kita kasih makan. Jadi untuk kebersihan kandang itu kita jaga. Nah, ini kita bergeser ke sekatan entok yang di jenis entok Rambon dan Superan. Ini juga kita baru berikan pakan, jadi mereka langsung pada berkumpul, kemudian melahap. Untuk pakan-pakan yang ada di sini sangat lahap tentunya. Untuk betinanya juga teman-teman bisa lihat untuk posturnya
sangat gemuk-gemuk, kemudian sangat semok dan bahenol juga. Jadi untuk betina-betina terlihat sangat besar-besar, apalagi untuk yang pejantan. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk yang sebelah kanan itu adalah pejantan yang ada di sekatan jenis Rambon. Nah, itu adalah monster, salah satu monster kandang. Untuk di area sekatan Rambon ini ada 3 pejantan dan juga ada sekitar 15 betina. Jadi untuk satu jantan itu memang kita biasa 5-6 betina. Jadi ketika teman-teman ingin memelihara, itu biasanya tinggal kalikan saja. Misalkan teman-teman memelihara 10 indukan betina, itu bisa diberikan 2 jantan. Karena idealnya satu pejantan bisa untuk 5-6 betina. Misalkan teman-teman ingin melakukan sistem koloni seperti ini, atau sistem yang bersama-sama seperti ini. Jadi teman-teman juga harus jangan sampai terlalu banyak pejantan ataupun terlalu banyak betina. Itu juga tidak bagus nanti ketika mereka dalam proses bertelur. Jadi ketika memang terlalu banyak pejantan, tentunya akan saling bertarung. Itu mengakibatkan nanti ada yang terluka. Jadi jangan terlalu banyak jantan, kemudian jangan juga terlalu banyak betina. Jadi harus kita sesuaikan. Jadi kalau yang saya ternak ini memang saya kira-kira seperti itu, satu jantan dan betinanya itu 5 ekor. Teman-teman bisa dilihat juga untuk pejantan di jenis Supranya juga terlihat sangat besar teman-teman ya, seperti monster. Jadi mereka terlihat sangat lahap. Itu yang di warna coklat itu kita memang pelihara 2 ekor entok teman-teman ya. 2 ekor entok kita pelihara di jenis sekatan entok Rambon ini. Itu kalau telurnya yang di jenis entok ini hanya untuk kita goreng saja biasanya. Kalau untuk yang di entok bebek ini hanya kita biasanya rebus saja untuk telurnya. Nah ini teman-teman ya, untuk proses penetasan kita juga akan angkat anakan entok ini. Ini ada satu petarangan yang sudah mulai menetas. Jadi ini sedang kita akan angkat untuk anakannya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk penetasan di kandang ini biasanya ketika mereka sudah mulai menetas, memang kita langsung pisahkan. Jadi agar mereka tidak terinjak, kemudian mereka langsung terselamatkan. Jadi seperti itu. Nah ini bergeser kita ke sekatan yang di jenis sekatan pembesaran ya teman-teman ya. Jadi di sekatan pembesaran ini adalah usia entok di atas 1 bulan sampai nanti di usia 3 bulan. Jadi usia 0 sampai 1 bulan itu masih kita taruh di dalam box mini, masih kita pelihara di dalam box. Nah nanti ketika sudah usia 1 bulan, mereka akan kita turunkan tanah, tetapi tidak langsung kita campur dengan indukan-indukan yang dewasa. Jadi agar nanti mereka pertumbuhannya tetap maksimal dan perkembangannya tetap ideal. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kanibal antara anakan dan juga indukan, makanya masih kita sekat dan kita pisahkan. Nanti usia 2-3 bulan itu barulah kita campur anakan-anakan ini ke indukan-indukan yang dewasa. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat untuk proses makannya ya. Jadi mereka sangat lahap untuk memakan pakan yang telah kita berikan, karena memang kita juga rutin pemberian jamu. Jadi pemberian jamu kita lakukan biasanya dalam 1 minggu itu 3-4 kali. Jadi ketika dalam kita pemberian jamu, biasanya memang untuk kolam-kolam yang ada di area kandang kita kuras dahulu. Jadi mereka hanya meminum minuman yang ada air jamunya saja, seperti itu. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, kita sudah update untuk proses
pembuatan jamunya sudah kita buatkan videonya, teman-teman bisa cek di postingan video kita juga. Jadi agar nanti untuk pencegahan penyakit-penyakit juga bisa kita lakukan. Jadi memang selain kebersihan, kemudian selain pembuatan kolam, teman-teman juga harus rutin berikan jamu-jamu herbal ketika teman-teman memang tidak bermain di vaksinasi. Jadi untuk pencegahannya selain vaksinasi, misalkan teman-teman kapasitasnya belum banyak dan juga belum bisa vaksinasi, teman-teman bisa gunakan jamuan-jamuan herbal ini agar nanti ternak-ternak yang ada di kandang bisa bertumbuh kembang dengan baik dan juga sehat. Ini untuk area sekitar kandang kita sudah kita buatkan tempat untuk bersantai ya teman-teman ya. Jadi untuk kandangnya memang kita buat nyaman, jadi nyaman buat ternaknya, juga nyaman buat juragan ternaknya. Jadi teman-teman bisa dilihat. Nah, ini adalah sekatan untuk di sistem entok jumbo teman-teman. Sekatan entok jumbonya ini memang agak luas karena kita utamakan memang nanti di populasi entok jumbo ini. Jadi ini adalah lokasi untuk indukan-indukan yang ada di kandang ternak entok ini di sekatan entok jumbo. Itu di sebelah kanan itu ada area untuk tempat bertelur. Nah, itu ada yang mau masuk bertelur sepertinya. Kemudian di sebelahnya ini adalah sekatan di jenis entok Rambon teman-teman ya. Jadi ini adalah di jenis entok Rambon, dan yang di sekatan saya berdiri ini adalah sekatan pembesaran. Jadi ada 3 sekatan yang ada di kandang ternak entok ini. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu suasana di pagi hari yang ada di kandang ternak entok ini. Jadi pokoknya tetap semangat, tetap konsisten buat teman-teman pemula. Jadi tetap semangat apapun yang kita lakukan, asal kita berternak dengan cara yang benar, itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Contohnya seperti ini, di kandang ternak entok ini untuk populasi anakan seperti ini tidak pernah kosong teman-teman ya. Jadi kalau bisa memang teman-teman perbanyak indukan, jadi agar nanti per minggu, per hari teman-teman bisa mendapatkan omset yang sesuai. Jadi perbanyak dulu indukan, nanti pasti setiap minggu teman-teman bisa panen minti seperti ini. Jadi untuk box minti yang ada di kandang ternak entok ini tidak pernah kosong ya. Untuk box minti, kemudian untuk petarangan itu selalu terisi telur, kemudian box minti itu selalu ada yang mengisi. Jadi pokoknya tetap semangat, selalu konsisten, dan teman-teman juga harus dalam perawatan kita rawat dengan maksimal agar nanti hasil yang kita hasilkan bisa juga maksimal. Karena tentunya untuk apa yang kita lakukan secara maksimal dan baik pasti akan